Halo semuanya, perkenalkan nama saya Klesia Armelovita. Saya dari kelas 10 animasi 2, absen 12. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya membuat teks eksposisi dengan tema kemacetan kota. Teks eksposisi terdiri dari 3 struktur, yaitu pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan ketiga, penutup atau penegasan ulang. Sekarang saya akan membacakan struktur yang pertama, yaitu tesis. Menurut pendapat ahli Bowersox 1981, transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum, transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu, barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana. Kegiatan-kegiatan yang berbeda tentu akan memberi dampak transportasi yang berbeda pula. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Kegiatan transportasi sehari-hari akan memicu pergerakan yang berulang. Contohnya, kegiatan sekolah dan bekerja. Di Jakarta, kemacetan yang ditimbulkan oleh pergerakan yang berulang ini dapat diantisipasi dengan cara membuat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, peraturan ganjil genap untuk kendaraan mobil, pengaturan jam sekolah dan jam masuk kerja yang berbeda, serta jalur transportasi yang sudah diatur untuk menghindari terjadinya penumpukan massa di satu lokasi. Namun, di luar pergerakan transportasi harian, terdapat juga pergerakan transportasi yang terjadi karena libur panjang. Misalnya, pada bulan Agustus yang lalu, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, dan tanggal 20 Agustus adalah Tahun Baru Islam. Hal ini harus diantisipasi dengan cara melakukan langkah-langkah khusus untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang. Berdasarkan sumber referensi yang saya dapatkan dari koran Kompas tanggal 14 Agustus 2020, Jasa Marga sudah menyiapkan langkah antisipasi terjadinya kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Jasa Marga memprediksi terjadinya lonjakan kendaraan yang keluar dari Jakarta jelang libur HUT ke-75 RI, yakni tanggal 14 hingga 15 Agustus 2020. Operation dan Maintenance Management Group Head Jasa Marga Pratomo Bimawan Putra mengatakan jumlah kendaraan yang keluar Jakarta diprediksi mencapai 322.437 kendaraan, atau naik 8,5% dibandingkan hari biasa. Mayoritas atau 48,1% kendaraan diperkirakan akan menuju ke arah timur Jakarta, 24,7% ke arah selatan Jakarta, dan 27,2% ke arah barat Jakarta. Pada rentang masa liburan tersebut, kemacetan akan dirasakan mulai dari pusat kota Jakarta hingga pintu-pintu tol. Jalan menuju objek wisata juga biasanya akan terdampak. Struktur ketiga, penegasan ulang. Kemacetan harian dominan ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat yang masih dalam lingkup internal. Kemacetan yang biasa berulang setiap hari merupakan akibat dari pola tempat tinggal, sekolah, dan tempat kerja. Salah satu solusi yang bisa diupayakan adalah dengan mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan tempat berkegiatan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pemberian intensif tempat tinggal, susun, atau sewa. Kemacetan khusus yang ditimbulkan oleh libur panjang harus diatasi secara khusus. Langkah-langkah pencegahan dari tim Jasa Marga harus dilakukan agar kemacetan panjang dapat dihindari. Adapun sumber referensi dari teks eksposisi dengan tema kemacetan kota ini saya dapatkan dari Blogspot Sugeng Purnomo dengan judul Definisi Transportasi Menurut Para Ahli, dan juga koran Kompas edisi 14 Agustus 2020 dengan judul Jasa Marga Antisipasi Kemacetan Saat Libur HUT RI dan Tahun Baru Islam, dengan penulis Ade Miranti Karunia. Demikian teks eksposisi dengan tema kemacetan kota. Terima kasih, Tuhan memberkati.